Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawala amma ba'du. Hayyakumullah bayyakum marhaban bikum fi ta'lim fi tadabbur ayatul Qur'anil Karim. Selamat datang bagi teman-teman di sini jemaah sekalian yang berkenan hadir bersama kita di sini dalam rangka mentadabbur ayat Al-Qur'an. Ana izin masang baterai lupa afwan. Terganggu. Afwan ya sebentar. Oh ya mulai. Tadi di pause karena masang baterai. Taib. Diulang lagi apa gimana nih? Lanjut lagi, Lanjut aja Ustaz. Lanjut ya. Jadi wa amma man ja'aka yas'a, masih bicara tentang Abdullah bin Umi Maktum yang bersemangat datang kepada Rasulullah SAW dengan motivasi ya, karena dia merasa takut. Karena ada keterangan ayat di sini wa ma yudrika la'allahu yazakka mana ayatnya? Wa huwa yakhsha. Ya, karena dia memiliki khasyah ya, khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang tidak takut ya, tidak takut akan tidak mendapatkan keuntungan dari sebuah ilmu ta'lim, maka dia merasa tidak ada kewajiban untuk ilmu tersebut gitu. Padahal orang yang mengetahui manfaatnya, mereka akan berlomba-lomba. Ya. Misalnya orang yang berdagang saja gitu. Orang kalau tahu bahwasanya ini barang dagangan ini bakal laku dan banyak keuntungan, maka dia akan berlomba-lomba untuk jual belinya gitu, semangat dia. Berbeda dengan orang-orang yang melihat apa sih prospeknya itu gitu, yang tidak tahu sama sekali gitu. Orang yang MLM dengan orang tidak MLM itu beda itu. Kalau MLM karena sudah diiming-iming, karena sudah iming-iming, sudah coaching, sudah pelatihan macam-macam, seminar, sehingga ke doktrin tangkap dalam dirinya sebenarnya ini keuntungan ini luar biasa. Maka dia semangat gitu. Takut kalau dia ketinggalan dalam usaha itu gitu. Nah, beda orang yang tidak mengetahui hal itu gitu, atau orang yang nggak mau tahu gitu kan. Akhirnya dia tidak bersemangat. Ya. Kemudian apa lagi semangatnya? Apa yang menjadi faktor semangatnya Abdullah bin Umi Maktum menurut ayat ini? La'allahu yazakka wa tanfa'ahu dzikra. Jadi dia ingin mendapatkan manfaat dari ilmu yang dia peroleh. Ya, pertama manfaatnya adalah menjadi peringatan bagi dia. Sebuah peringatan itu manfaat loh, ya enggak? Peringatan itu manfaat atau enggak? Manfaat ya. Iya. Kalau kita minum obat aja, nggak baca aturan, nggak manfaat, malah mudarat. Ya. Peringatan di lampu lalu lintas, misalnya rambu lalu lintas, itu manfaat sebetulnya gitu kan. Orang kalau berkendara diingatkan lampu merah itu sebenarnya dia terima kasih, ya kan? Nah, dia di stop sama polisi misalnya, hati-hati, atau lampu kuning gitu kan, aba-aba di lalu lintas itu sebenarnya adalah manfaat buat diri kita sendiri gitu, keselamatan kita sendiri gitu. Jadi orang yang berakal adalah orang yang mau menerima nasihat dan peringatan, sebetulnya seperti itu. Ya, makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika diangkat jadi khalifah, ya, Amirul Mukminin, ya, pengganti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, maka beliau menangis dan ditanya kenapa menangis. Maka Umar bin Khattab mengatakan, saya khawatir setelah saya naik jadi khalifah tidak ada orang yang mau menasihati atau memperingatkan kesalahan saya. Sampai segitunya loh, sosok singa Allah bernama Umar bin Khattab sampai nangis karena takut, ya, takut tidak ada orang yang berikan zikro lagi kepada dia, ya, memberikan peringatan lagi kepada dia. Nah, kalau orang zaman sekarang kagak, diingetin malah marah gitu. Dikasih nasihat malah mangkal, ya, ngeyel dan lain sebagainya. Ini berarti tidak memahami hakikat bahwasanya agama itulah nasihat, ya, nasihat. Kemudian apa lagi? Karena dia semangat apa lagi? Yang pertama tadi apa? Khasyah, ya. Ya, takut tentang azab neraka, atau takut tidak mendapatkan surga, ya, takut berpisah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semangat dia dalam menuntut ilmu, ya. Ya, bahkan buta, al-a'ma loh. Ya, ini sebenarnya sindiran keras bagi kita ini, ya. Orang cacat, buta fisiknya tapi hatinya bercahaya.
hatinya penuh dengan rindu dengan thalabul ilmi, ya, dan bersemangat yas'a, ya. Tidak mau mereka nih para sahabat yang melepaskan momen-momen bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat, ya, tahu istilah ashabus suffah itu? Ashabus suffah. Ada yang pernah dengar ashabus suffah? Ashabus suffah, sahabat Nabi yang tidur tinggal di masjid. Di teras masjid. Di teras masjid atau di pojok belakang bagian Masjid Nabawi. Itu sebagian orang mengatakan mereka itu karena fakir. Tapi menurut sebagian ulama bukan karena fakir sebetulnya. Atau bukan karena fakir saja, tapi sebetulnya mereka itu karena tidak mau melepaskan momen bersama Rasulullah SAW. Artinya mereka wakafkan waktunya hari-hari bersama Nabi. Karena sebagian mereka itu telat masuk Islamnya dalam tanda kutip, ya. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu dari Yaman. Ya Pak Khalid ya? Nah. Abu Hurairah dari Yaman. Kemudian beliau masuk Islam 4 tahun sebelum Nabi meninggal. Sehingga beliau merasa keislamannya tertinggal jauh dari yang lain. Kemudian dia mewakafkan dirinya 24 jam itu harus bersama Nabi. Kecuali Nabi masuk ke rumah beliau, kamar beliau. Kamar beliau kan sebelah masjid. Nah, di kamar ilmu diambil dari Aisyah radhiyallahu anha, sedangkan setelah di luar itu ya semua diambil oleh ashabus suffah. Ya, para sahabat yang tidak mau ketinggalan bersemangat dalam menuntut ilmu thalabul ilmi. Kemudian apalagi? Khasyah tadi. Kedua, dalam rangka mengambil manfaat daripada zikra, peringatan. Nah, kemudian yang ketiga, la'allahu yazakka, karena dia ingin membersihkan diri dia. Nah, ini penting ya, prinsip membersihkan diri ini penting. Mengevaluasi diri itu juga termasuk bagian membersihkan diri. Bukan merasa suci ya, beda. Tapi membersihkan diri, mengevaluasi diri, kekurangan, itu adalah sikap yang baik, ya. La'allahu yazakka. Ya, dia ingin mentazkiyah dirinya, membersihkan dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa. Baik, fa anta anhu talaha. Ini fa menguraikan atau melanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma man ja'aka yas'a, dan seterusnya, wa huwa yaksha fa anta anhu talaha. Dan engkau ya Muhammad terhadap orang tersebut, maksudnya Abdullah bin Mas'ud, talaha. Apa talaha? Tataghaffal, ya. Tatalaha sebenarnya bukan cuek, bukan melupakan. Terjemahannya kurang pas. Karena tatalaha maknanya sebetulnya memilih dari dua hal yang penting. Memilih dua hal yang sama-sama penting, yang memprioritaskan. Jadi menjadi dalil bahwasanya Nabi sama sekali tidak mencuekkan Abdullah bin Umi Maktum, enggak. Cuman dalam pandangan beliau, ijtihad beliau ketika itu, sepertinya ini bisa dipending dulu gitu. Karena ada yang lebih harus diperhatikan sih. Nah, kalla innaha tazkirah. Kalla, kata ulama tafsir sini menafikan seluruh ayat, kandungan seluruh ayat sebelumnya, yaitu jangan berbuat demikian wahai Muhammad. Innaha tazkirah. Innaha tazkirah. Sesungguhnya hal ini adalah tazkirah. Hanya kembali ke mana ini? Nasihat. Ada yang mengatakan ayat. Jadi ayat yang mau Nabi ajarkan itu seluruhnya adalah tazkirah, peringatan. Jadi peringatan ini harus dibagikan ke seluruh pihak, ya. Baik orang yang orang yang menerima atau yang tidak menerima, ya, semuanya harus mendapatkan tazkirah, peringatan. Ya, tazkirah bisa buat orang yang beriman atau yang tidak beriman. Faman syaa dzakarah. Tapi manfaat akan kembali kepada faman syaa, siapa yang ingin. Siapa yang berkehendak. Jadi di sini menjadi dalil bahwasanya Allah memberikan ikhtiar kepada manusia untuk memilih hidayah atau enggak. Meskipun dia ada kekurangan secara fisikly gitu kan. Tapi kalau dia syaa, berkehendak, dia pengen, dia akan mendapatkan manfaat dari tazkirah itu. Tapi bagi
Sebaliknya, meskipun orang itu memiliki kesehatan yang paripurna, ya, tidak cacat, kemudian dia sehat, walafiat, kemudian dia memiliki pangkat sosial, kekayaan, itu adalah simbol, ya, simbol kafir Quraisy yang dihadapi Nabi, tapi dia tidak akan mendapatkan manfaat hidayah dari apa yang disampaikan tadi itu. Nah, kemudian coba kita baca tafsir di bawah. Faman syaa'a dzakarah. Ada di situ, jelas. Innaha, nah iya betul. Innaha tazkir ay al-ayat idzah lil khalqi. Nah, ini salah satu pendapat ulama, ya. Al-ayat. Jadi hanya kembali ke al-ayat. Jadi ayat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah idzah, nasihat lil khalqi, bagi semua orang, umum, gitu ya. Kemudian faman syaa'a dzakarah, tidak ditafsirkan, ya. Anda baca tafsir yang lain. Faman syaa'a dzakara ay fi faman syaa'a min ibadillahi itta'adha bil qur'ani wastafada min irsyadatihi wa tawjihatihi. Qala mufassirun kana ba'da hadzal itab la ya'bas fi wajhi faqirin qattu wa la yatasadda li ghaniyyin abadan. Wa kana al-fuqara fi majlisihi umara wa kana idza dakhala alaihi ibnu Abi Maktum yabsutu lahu rida'ahu wa yaqulu marhaban biman atabani fihi rabbi thumma ba'da hadzal bayan akhbara an jalalatihi qadril Qur'an faqal. Nah, jadi faman syaa'a maknanya man, siapa saja dari kalangan hamba Allah SWT yang ingin menjadikan Quran itu adalah sebagai nasihatnya dan wastafada min irsyadatihi wa tawjihatihi, dan dia ingin mendapatkan manfaat atau faidah dari arahan atau bimbingan daripada ayat-ayat Al-Quran tersebut. Lanjut ke ayat sebelumnya, Pak. Ayat halaman sebelumnya. Fi suhufin mukarramah. Fi suhufin mukarramah kembali ke apa? Kembali ke innaha tadhkirah. Innaha, ha kembalinya adalah al-ayat. Bahwasanya ayat-ayat Al-Quran itu ingin Allah ungkapkan asal muasalnya dari mana, gitu. Yaitu fi suhufin mukarramah. Mukarramah maksudnya ay indallah azza wa jalla, ya. Fi suhufin mukarramah, ya. Fi suhufin mukarramah ay huwa fi suhufin mukarramah indallah azza wa jalla. Bahwasanya kitab Al-Quran itu berasal di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang ditulis di Lauhil Mahfuz, yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marfu'atin fi sama, marfu'atin mutahharah ay aliyatil qadr wal makanah, yaitu kedudukan Al-Qur'an itu di sisi Allah mulia dan tinggi, ya. Mulia dan tinggi. Wal keduduk munazzahatun min aidi syayatin, dan suci dari segala sentuhan. massi syayatin ay munazzahatun an massi syayatin. Jadi ketika ayat Al-Quran itu di Lauhil Mahfuz, kemudian ditransfer kepada Jibril alaihi salatu wassalam, kemudian Jibril alaihi salatu wassalam membawanya, kemudian di antara transit itu tidak ada satupun setan yang berhasil mengotori atau mencurinya, ya. Ay munazzahatun an massis syayatin. Karena salah satu tabiat iblis atau jin adalah mengambil berita dari langit. Adapun kisah yang menyebutkan suatu ketika Nabi SAW pernah ditergelincirkan oleh setan membaca ayat-ayat Al-Quran, maka menurut jumhur ulama itu adalah riwayat yang tidak benar. Jadi tidak ada satu ayat pun yang dikelincirkan oleh setan dalam Al-Quran. Baik. Mutahharah bi aidi safarah. Bi aidi safarah, yang dibawa oleh siapa? Safarah. Safarah itu jamak dari Safar. Ada dua, ya. Pertama jamak dari safir, bermakna katib. Katib itu yang menulis, ya. Nah. Masalul ladzina humilut Taurat summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Asfara jamak dari sifrun. Apa sifrun? Kitab. Jadi sepermisalan orang yang
Orang Yahudi maksudnya di situ membawa kitab-kitab, tapi mereka tidak mengamalkan isinya seperti keledai yang membawa kitab. Jadi safarah fa'alah jamak dari safir. Jadi yang menuliskan kitab tersebut. Cuman ini pendapat kurang diambil oleh para ulama. Dia mengatakan safarah jamak dari safir, ya. Safir tadi safir, katib ini safir. Safir yaitu wallazi yas'a fil khairi. Nah, orang yang semangat ya, bersegera dalam kebaikan, safir. Nah, tapi maksudnya di sini adalah al-malaikah. Lebih spesifik lagi adalah malaikat Jibril. Lah, kenapa malaikat Jibril cuma satu malaikat teman disampaikan dalam bentuk jamak? Kenapa itu? Ada yang tahu? Pemimpinnya. Pemimpin para malaikat. Nah, untuk mubalaghah ya, untuk memuliakan Jibril alaihissalam. Jadi kalau dijamakkan seorang gitu, itu juga bermakna meninggikan pemuliaannya ya, derajatnya, pemuliaannya. Baik. Jadi dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam. Baik, bi aidi safarah. Apa tuh? Kitabuhu. Kutubuhu. Kitabatun. Yansakhunaha minal lauhil mahfuz. Nah, jadi sebagian katabah, bukan katabah itu jamak dari katib. Tulis. Katabah jamak dari katib. Jadi al-katibun atau katabah. Jadi safarah maknanya katabah, itu maksudnya. Jadi fa'alah itu juga sigot jamak ya, sama dengan kafara, kafir, jamaknya kafir, kafirun atau kuffar atau kafarah. Nah, jadi katabah jamak dari katib. Yansakhunaha minal lauhil mahfuz. Ini pendapat ulama ya. Bahwasanya ada yang mengatakan bagaimana cara transfer wahyu dari Allah kepada Jibril. Itu berbagai pendapat ulama, ada yang mengatakan dengan disampaikan langsung. Ya. Kemudian ada yang mengatakan yansakhuna minal lauhil mahfuz. Ada yang mencatatnya dari lauhil mahfuz. Ini pendapat yang diambil oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitab ini. Wallahu alam, mana yang betul tidak terlalu esensial, sebetulnya itu hanya furu' dalam pembahasan akidah. Lanjut, intinya bahwasanya Quran itu benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian dijaga betul-betul dari sonoknya, kemudian dibawa oleh malaikat yang paling mulia yaitu Jibril, disampaikan kepada makhluk yang paling mulia yaitu Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi, di tempat yang paling mulia yaitu di Makkah Al-Mukarramah, ya, Mahbatul Wahyi, kemudian di waktu yang paling mulia yaitu bulan Ramadan. Ya, jadi turun Al-Quran itu sekaligus semuanya 30 juz itu di bulan Ramadan. Nah, mengenai tanggalnya ulama juga berbeda pendapat, ada yang 17, ya ada peringati kalau di Indonesia namanya peringatan apa? Nuzul Quran. Nah, itu menurut salah satu pendapat ulama ya tanggal 17. Sebenarnya pendapat ulama banyak di situ. Intinya Al-Quran diturunkan jumlatan wahidah sekali langsung itu pada bulan Ramadan. Diturunkan ke bumi langit dunia secara berangsur-angsur. Yang menurut perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW selama 22 tahun. Berapa? 3 bulan dan 3 hari. 22 hari. Ya sekitar 23 tahun ya kurang lebih. Kemudian bagaimana tadi? Kemudian diturunkan pada waktu yang paling mulia dengan bahasa yang paling mulia yaitu bahasa Arab. Ini bukan kata saya, ya, tapi kata Ibnu Katsir ketika menerjemahkan ayat, menafsirkan ayat, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Qur'an yang berbahasa Arab agar kalian memikirkannya, memahaminya gitu ya. Cuman ada yang mengatakan, yang bertanya, kami turunkan Al-Qur'an itu berbahasa Arab agar kamu ta'qilun, kamu memahaminya. Emangnya kalau tidak bahasa Arab orang nggak paham? Kan udah ada terjemah gitu. Ayo, gimana ayo? Jawabnya gimana? Kurang pas. Nah, gimana kurang pas ya? Gimana membantah syubhat ini?
Karena di bahasa Arab itu ada kaidah-kaidah yang karena nabinya orang Arab. Makna secara maknawinya itu kurang pas untuk. Karena kalau secara bahasa yang lain kurang pas gitu. Ya boleh. Ada lagi? Nabinya orang Arab, jadi bahasanya bahasa Arab. Ya terlepas dari itu, terlepas dari nabinya orang Arab, kemudian jamaah pertama, umat yang pertama itu dihadapi oleh orang Arab, terlepas dari itu ya. Kan Al-Quran kan rahmatan lil alamin. Iya. Ama arsalnaka illa kafatan linnas. Kami turunkan engkau ke seluruh manusia. Yang di situ banyak suku, banyak bahasa yang ada. Kenapa tetap ayatnya la'allakum ta'qilun, agar kalian memahami. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Karena kejadian zaman dulu kebanyakan di daerah Jazirah Arab. Masa? Na'allakum ta'qilun. Agar kalian memahaminya dengan pemahaman yang baik gitu. Ya, tidak pemahaman mungkin ya disampaikan tetap paham, cuma pemahamannya tidak paripurna. Ya, dengan bahasa yang lain mungkin terfahami, cuma pemahamannya kurang sempurna gitu. Karena tingkat kefahaman tergantung kepada apa? Kepada kemampuan bahasa dalam mengakomodir makna-makna yang ada. Ya enggak? Kalau mobil itu mobil pick up ya. Kan itu juga macam-macam kan? Ada mobil pick up yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Banyaknya beban yang bisa diterima atau bisa diangkut itu tergantung pada kapasitas yang diangkut, ya enggak? Kontainernya. Nah, begitu juga Al-Quran. Aksaru ta'diyatan lil ma'ani, kata Ibnu Katsir, paling banyak bisa mengangkut makna-makna daripada makna bahasa, itu adalah bahasa Arab. Baik, nyambungnya ke bahasa Arab lagi ya. Kalau kitab yang lain bahasa apa, Ustaz? Sesuai dengan bahasa yang nabinya. Seperti kitab Injil bahasa Suryaniyah. Ya, karena Nabi Isa alaihissalam itu orang Yahudi tapi bahasanya sudah bahasa Ibrani yang cabang, ya bahasa Suryaniyah. Sudah punah bahasa itu. Kemudian Nabi Ibrahim bahasa apa ya? Bahasa Musa mungkin bahasa Ibrani juga. Wallahu alam. Intinya setiap nabi diberikan kitab sesuai dengan bahasa kaumnya. Nah, tapi ketika Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, bukan bermakna Quran itu diturunkan untuk bangsa Arab saja, ya, tapi untuk seluruh manusia seluruhnya. Ketika bahasa Arab dijadikan bahasa Al-Quran, otomatis bahasa Arab itu menjadi bahasa agama. Dengan dalil yang tadi juga ayatnya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'alakum ta'qilun. Baik. Bagaimana tadi? Bi aidi safarah, yakni katabah. Ya, katabah. Cetakannya kurang baik. Yansakhunahu minal lauhil mahfuz. Ini salah satu metode malaikat mengambil wahyu dari lauhil mahfuz. Yansakhunahu. An-nasakh mencatat maksudnya. Kiramin bararah muti'ina lillah wa hum al-malaikah. Kiramin bararah yaitu mulia, kemudian bararah dan mentaati Allah Subhanahu wa taala, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sekalipun tidak sedikit pun mereka berpaling atau bermaksiat kepada Allah dan terhadap apa yang diperintahkan mereka melaksanakan, yaitu malaikah. Baik, makna ayat sampai mana? Mana ayat kemarin sampai mana? Belum, Ustaz. Belum baca? Belum. Oh, belum. Oke, kita baca. Makna ayat qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma hadza itabun latif yu'atibu bihi Allahu Subhanahu wa taala rasulahu. Jadi ayat abasa wa tawalla dan seterusnya ini adalah itab. Apa itu itab? Teguran. Latif yang lunak, yang lembut. Yu'atibu bihi Allah. Allah menegur dengannya rasulahu, nabinya, ya rasulnya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Fallazi abasa bima'na qattaba wajhahu wa a'rada, ya berubah air wajahnya kemudian berpaling.
wa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan abasa di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri, dan ini pendapat Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kalau ada yang mengatakan Utsman bin Affan, ya enggak, ini bukan kepada Nabi, ini Utsman. Itu adalah pendapat selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, wa a'rada huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal a'ma allazi. Nah, kenapa Allah memakai fi'il mudhari' untuk orang ketiga tunggal, abasa? Padahal ayat ini turun kan kepada Nabi. Kenapa enggak abasta wa tawallaita ya Muhammad? Kamu berbuka masam dan berpaling ya Muhammad. Itu kan mukhatab. Tapi Allah pakai abasa wa tawalla. Dia telah berpaling dan bermuka masam. Kenapa? Menghormati Rasulullah. Nah, karena pemuliaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menegur juga, tapi negurnya pakai latif ya, lembut Latif. negurnya. Ya, karena orang yang berakal itu paham, di kode aja udah paham. Ya, dia telah berpaling dan bermuka masam. Maksudnya Nabi itu. Jadi beda-beda perlakuan. Kalau orang yang tinggi kedudukannya, ya itu kita menegurnya juga hati-hati. Cuman para ulama mengatakan tidak ada sahabat Nabi yang menegur Rasulullah SAW karena di mata sahabat itu tidak ada kesalahan Nabi. Nabi itu tidak salah. Satu-satunya yang menegur Nabi SAW hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan termasuk su'il adab menegur Nabi, seorang Nabi ya. Tapi kalau menegur ulama ya wajar, biasa itu. Tapi kalau menegur Nabi itu tidak boleh. Ya karena Nabi itu maksum. Dan di sini Nabi, setelah kita jelaskan panjang lebar 2 pertemuan sebelumnya, Nabi tidak berdosa, Nabi tidak bersalah. Nabi hanya khilaful aula, tidak mengambil hal yang lebih afdal. Fallazi abasa apa namanya tadi? Wal a'ma allazi li ajlihi abasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang buta yang menjadi sebab Rasulullah bermuka masam karenanya adalah Abdullah bin Ummi Maktum al-A'ma. Nama beliau Abdullah bin Ummi Maktum, anaknya Ibu Maktum. Al-A'ma yang buta, ahad al-muhajirin. Salah seorang muhajirin. Jadi Abdullah ini termasuk sahabat dari kalangan muhajirin, ya, orang-orang yang pertama masuk Islam. Jadi bukan Ansar ya. Ibnu Khali Khadijata binta Binti Khuwailid. Ummul Mukminin. Nah, jadi anaknya Khalnya. Anak Khalnya, anak bibinya. Anak pamannya. Paman dari Khadijah. Nah, paman dari Khadijah. Khal itu paman berarti dari arah, ya, paman dari arah ibu gitu. Nah, Khal. Kalau dari arah bapak namanya paman itu Am. Ya, Kemudian Ummul Mukminin maksudnya adalah Khadijah radhiyallahu anha. Wa sababu hadzal itab al-karim anna Rasulullah SAW kana fi Makkah yawman wa ma'ahu sanadida Quraisyin Utbah wa Syaibah wa Bna Rabi'ah wa Abu Jahlin wa Abbas ibn Abdul Muttalib wa Umayyah bin Khalaf wa yad'uhum ilal Islam mujtahidan ma'hum. Nah, ini enggak ada komanya ya. Baik. Sebab dari turunnya ayat ini adalah suatu hari Nabi di Makkah bersama pemimpin-pemimpin Quraisy seperti Utbah wa Syaibah wa Ibn Rabi'ah wa Abu Jahlin. Ada di sini yang nggak bisa bedakan antara Abu Jahal dengan Abu Lahab? Apa bedanya? Dokter tahu? Abu Jahal itu Abul Hakam. Abul Hakam Al-Makhzumi. Kalau Abu Lahab? Ammi Rasulullah. Nah, pamannya dua-duanya Nabi. Ammi Rasulullah ya? Hah? Dua-duanya Ammu Rasulullah ya? Enggak. Abu Jahal enggak. Abu Jahal itu dari kalangan Makhzum, Bani Makhzum. Kalau Abu Lahab Bani Manaf, Abdi Manaf. Sama-sama Quraisy. Sama-sama Quraisy, cuman Quraisy kan cabangnya banyak. Ada yang cabang ke Makhzum. Makhzum itu kayak jadi Abu Jahal ini termasuk paman dari pihak ibunya itu Walid bin Mughirah. Bukan, Khalid bin Walid.
Khalid bin Walid. Nah. Itu dari kalangan Makhzum. Bani Makhzum ini juga kabilah besar. Kemudian ana Bani Hashim. Bani Hashim itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu silsilah Nabi Abdul sana. Muttalib. Nah, Abdul Muttalib. Ya, jadi ada juga yang biasa nggak bedakan antara Abu Jahal dan Makhzum. Bahkan ada ulama yang mengkisahkan kejadiannya lucu ini. Jadi ketika imam baca tabat yada abi, dia baca abi jahlin wa tab. Ada yang baca begitu. Tabat yada abi jahlin wa tabba gitu kan ya. Saking nggak bisa membedakan antara Abu Jahal dan Abu Lahab. Padahal beda orang itu. Yang satu Amru bin Abdi Syams bin Abdi Manaf, ya. Itu adalah paman Abu Jahal. Kemudian siapa lagi? Abu Lahab Al-Makhzumi, Al-Makhzumi tadi. Kemudian ini Abu Lahab. Taib. Abil Hakam siapa namanya? Abul Hakam. Nah, Wal Abbas, ini paman Nabi ya, tapi masuk Islam ya. Bin Abdul Muttalib, paman Nabi juga. Wa Umayyah bin Khalaf yad'uhum ilal Islam. Semua ini pemimpin Quraisy. Jadi dulu yang memimpin Quraisy itu adalah kakeknya Nabi, Abdul Muttalib. Setelah Abu Muttalib meninggal diganti oleh Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu presidennya Quraisy lah di zaman itu. Jadi pimpinan tradisi orang Arab, pimpinan Quraisy itu, pimpinan Arab Mekah itu bersilih berganti antara kabilah Bani Hashim ya dengan klan, bukan suku ya, klan Bani Hashim dengan klan Al-Makhzum tadi. Ketika paman Nabi yang datang dari Bani Hashim meninggal, diganti oleh Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu bosnya, big boss lah gitu. Makanya gelar beliau kan juga beliau lagi dia. Maka gelarnya adalah Fir'aun hazihil ummah, ya, Fir'aunnya umat ini. Hormat banget pakai beliau. Kemudian yad'uhum ilal Islam, dan Nabi sedang mengajak mereka kepada Islam mujtahidan, bersemangat, ma'hum yuragibuhum wa yurahibuhum tama'an, ya. Ya, Nabi memberikan motivasi ya, yang mengati mereka atau memberi ancaman, pokoknya semua dikasih tama'an fi islamihim, ya. Tama'an itu maksudnya tamak, ya benar-benar Nabi itu pengen mereka itu masuk Islam, fi islamihim. Faja'a Abdullah bin Umi Maktum yunadi ya Rasulullah. Kemudian tiba-tiba datang Abdullah bin Umi Maktum, enggak ngelihat, ya. Jadi al-a'ma di sini disebutkan oleh Allah untuk menjelaskan bayan a'zarihi, bayan uzurnya. Jadi kalau orang buta itu enggak usah kalau orang ada uzur jangan kalau kecuali dia melihat situasi, mendengar situasi dengan sempurna, maka boleh ditegur. Tapi ini orang nggak ngelihat. Ya Rasulullah, aqri'ni au 'allimni mimma 'allamakallahu, wa karrara zalika miraran. Ya. Dia manggil, ya Rasulullah, aqri'ni, bacakan aku, atau wa 'allimni, dan ajarkan aku, mimma 'allamakallah, terhadap apa yang Allah ajarkan kepadamu. Ya Rabb. Wa karrara zalika miraran, dan mengulang-ulangnya berulang kali. Interupsinya berapa kali itu? Ya Rasulullah, ajarkan saya. Ya Rasulullah. Subhanallah. Semangatnya luar biasa. Ini yang harus kita jempol gitu. Fanza'aja lizalika Rasulullah dayaqa. Jadi Nabi merasa merasa terganggu lah gitu. Terusik, bahasanya terusik. Lizalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi enggak suka dengan begitu. Faqata'ahu li hadithihi, Nabi dipotong pembicaraannya ma'al qaum, bersama kaum yang tadi itu. Fa'abasa wa tawalla anhu. Apa nih? Apa ini? La yujibuhu, afwan. La yujibuhu, ya. Nabi bermuka masam, bukan tidak menjawab, kemudian tidak menjawabnya. Berpaling, tidak menjawabnya. Wa ma in ada Nabi sallallahu alaihi wasallam ila manzilihi hatta nazalat hazihi surah. Enggak sampai Nabi di rumahnya turun ayat ini. Abasa wa tawalla, ay qattaba wa a'rada an ja'ahu alama wa ma yudrika, dan seterusnya. Ay wa ma ya'lamuka annahu yazakka mimma yatlubu minal qur'ani wa sunnah ay yuridu zakata nafsihi. Ya. Sedangkan kau tidak tahu ya Muhammad, boleh jadi dia
ingin membersihkan dirinya, wa tathhiri ruhihi, membersihkan ruhnya, bima ya ta'allamuhu mink, dari ilmu yang dia dapatkan. Dari sini kita tahu bahwasanya yang yang kotor itu bermacam hal ya. Ada yang kotor secara fisik, ada yang kotor secara maknawi, ya. Kotor secara fisik kita tahu sama-sama, udah banyak iklannya. Rinso, tek, dan lain sebagainya. Sabun, sampo, saya tahu. Tapi yang bersihkan secara maknawi atau ruhaniyah adalah apa? Al-Quran wa As-Sunnah. Jadi apa yang diturunkan oleh Allah itu yang membersihkan hati. Makanya Nabi ketika mengatakan, apakah kamu tidak memperhatikan orang yang bolak-balik ke masjid 5 kali sehari, apakah masih ada ketinggalan daripadanya kotoran? Tidak. Ya. Kemudian Al-Quran juga membersihkan hati. Ya. Summa au yazakkaru fatanfa'ahu dzikra. Ay wa ma ya'lamuka la'allahu binidaihi laka wa talabihi minka an yatadzakkaru bima yasma' minka fa yata'adza bihi wa tanfa'uhu adzikra mink. Jadi boleh jadi apa yang diajarkan oleh engkau itu ya Muhammad bisa menjadikan itu sebuah peringatan bagi dirinya dan bermanfaat bagi dirinya. Wa qauluhu ta'ala amma man istaghna. Nah, di golongan yang kedua. Tapi golongan yang pertama ya, golongan yang pertama diwakili oleh Abdullah bin Umi Maktum. Ya, orang yang kekurangan, bahkan cacat, tidak melihat, cuman dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai harus menegur nabinya gitu. Orang tuh kalau ditegur biasanya karena ada yang sepadan gitu. Tapi ini yang ditegur ini karena orang yang ditegur ini orang yang secara fisik dia lemah gitu. Tapi Allah bisa menegur nabinya karena orang ini, bukan karena fisiknya yang buta, tapi karena hatinya yang ingin membersihkan diri. Jadi Allah muliakan thalabul ilmi meskipun di pandangan manusia dia tidak apa-apa. Baik. Wa ma 'indaka minal ilm billahi wa ma'rifah wa amma man istaghna ay 'anil iman wal islam. Ini golongan yang kedua nih. Golongan yang secara kasat mata mulia gitu. Ya, orangnya tidak cacat, kemudian berkedudukan, punya harta banyak, anak banyak, ya, orang terpandang, tapi satu kekurangannya yang menyebabkan dia terlempar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Istighna. Apa itu istighna? Merasa enggak butuh. Merasa enggak butuh dengan ilmu Allah gitu. Nauzubillahi min dzalik. Kalau sudah begini sifat, nah itu alamat ya ketemunya reuninya di akhirat sama Abu Jahal CS. Ya. Jadi kita ini harus istifqar ya, kebalikan dari istighna itu istifqar. Apa itu? Merasa fakir, merasa butuh dengan ilmu, ya, dengan ilmu agama, ya. Baru orang itu dimuliakan Allah meskipun secara fisik di dunia buta, ya, secara fisik dia matanya buta, hatinya melihat. Tapi ya banyak orang yang matanya melihat fisik tapi mata hatinya buta. Nauzubillahi min dzalik. Kalau bisa kita dua-duanya. Mata fisik melihat, mata batin juga melihat. Yang melihat kebenaran maksudnya. Ya. Fa anta lahu tasaddaq. Sampai mana tadi? Ay anil istighna dari apa? Amma man istaghna 'anil imani wal islam, itu maksudnya. Amma man istaghna 'anil imani wal islam wa ma indaka minal ilm billah wal ma'rifah istighna bimalihi wa syarafihi fi qaumihi. Ya, karena apa dia merasa tidak butuh dengan Islam? Wah, nabi loh. Ajib orang kafir Quraisy ini ya. Yang mendakwahi mereka bukan ustadz loh, bukan LCMA. Nabi loh. Level nabi bukan kiai. Tapi mereka enggak butuh. Kita udah sugih kok gitu. Udah kaya kok, bimalihi wa syarafihi. Ya, dua hal ini yang menjadi fitnah. Ya, kalau dua ini ya, orang mendekat-dekat dan kena fitnah, agama dia sudah bisa tabrak gitu. Ya, kata Imam Syafi'i kalau tidak salah ya. Atau Ali bin Abi Thalib, riwayah dari Ali bin Abi Thalib mengatakan kalau orang diuji dengan kekuasaan, jabatan, uang dan dia lolos, maka ketahuilah jiwanya kuat.
ya, pribadiannya bagus gitu. Tapi kalau orang pribadiannya bagus tapi kalau dekat dengan kekuasaan, kekayaan, tapi berubah dia, itu berarti dia kalah. Gimana tadi? Wa ma 'indaka minal 'ilmi illahu ma'rifah istaghna bimalihi wa syarafihi fi qaumihi. Enggak perlu itu Muhammad. Yang penting kita kaya gitu. Fa anta lahu tasaddai tata'arrat lahu muqbilan alaih. Ya Nabi sangat-sangat menyambut mereka. Ya Nabi menyambut mereka atau menerima mereka atau mendakwah pada mereka bukan karena Nabi ingin ngambil kesempatan buat mereka, enggak. Tapi Nabi dalam pandangan beliau, ijtihad beliau sebagai manusia, sebagai dai, orang ini strategis nih. Jadi dakwah kepada mereka nih dakwah yang strategis ya kalau bahasanya. Ya kan, kalau Abu Jahal ini ditangkap kayak nangkap anak induk ayam gitu. Anaknya mesti ngikut lah gitu. Ya mereka ini kan ketua di setiap klannya, setiap kaumnya. Kalau kepala sukunya masuk Islam, ya masyarakatnya juga masuk Islam gitu. Itu bukan taktik yang keliru, itu benar dan sejarah membuktikan. Dulu Wali Songo sampai menikahi putri-putri raja yang masih Hindu lah, ya kan? Masuk Islam, nikahin, akhirnya Jawa dan semuanya ini menjadi Islam. Salah satu taktik dalam berdakwah. Wa ma 'alaika alla yazakka. Wa ma 'alaika, la 'alaika ya Muhammad. Apa itu la 'alaik? Bukan salahmu ya Muhammad. Allah yazakka, mereka itu tidak membersihkan diri. Allahu Akbar. Kenapa ayat ini turun? Karena Nabi merasa bersalah kalau ada orang yang nggak mau mendengarkan Quran atau ada orang yang nggak mau mendapatkan orang yang tidak mendapatkan hidayah. Jadi Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam, ya anak lagi nulis tesis tentang ini. Apa yang menyebabkan Nabi itu bersedih dalam hidupnya? Apa jawabannya? Ketika orang nggak mau menerima Islam. Itu yang paling buat Nabi itu bersedih dalam hidupnya. Ada 239 ayat yang itu yang bisa kita kaji tentang persoalan ini gitu. Jadi ketika orang nggak mau menerima Islam, Nabi sedih minta ampun. Sampai Allah turunkan ayat wa ma 'alaika, bukan salah kamu ya wahai Muhammad, mereka itu tidak mau beriman. Ayu syai'in yalhikuka minal adza illam yatazakka zakal mustaghni. Ya. Jadi bukan salah engkau ya Muhammad, mereka itu tidak membersihkan diri, tazkiyah. Ya. Orang-orang yang menyombongkan diri, anka, al-mustaghna anka, bukan mustaghni, al-mustaghna anka, bisyarafihi wa malihi. Karena sebabnya itu karena mereka hubbud dunya. Hubbud dunya sehingga menghalangi diri mereka sendiri untuk menerima hidayah. Nabi itu seorang dai yang menjadi teladan ya buat kita semua. Ketika orang tidak mau menerima Islam, Nabi itu nyalahin diri sendiri gitu. Mungkin salah saya ini nggak pas nyampein gitu. Mungkin salah saya yang doanya kurang kenceng gitu. Mungkin salah saya yang selama ini akhlaknya kurang baik. Jadi Nabi nyalahin diri Nabi sendiri. Allah bilang di sini, bukan salah kamu ya Muhammad. Mereka itu kufur karena diri mereka sendiri gitu. Karena dari diri mereka sendiri yang merasa tidak butuh, ya, merasa sudah cinta kepada syaraf, kemuliaan, jabatan, sosial, status sosial, wamal dan harta. Ya, sifat itulah yang menyebabkan mereka terhalang dari hidayah, bukan salahmu ya Muhammad. Itu makna ayat ini. Wa ma 'alaika alla yazakka ya Muhammad. Wa qarrara ta'ala al-itab bi kalimat al-azab faqal. Jam berapa sekarang? 9. Insyaallah kita lanjutkan. Bukan dikit lagi. Hah? Dikit lagi, masih panjang. Oh enggak, masih panjang. Oh iya, sampai sini berarti ya. Nah, sampai situ ya. Nah, kita kembalikan ke forum. Ada yang ditanyakan, protes? Alhamdulillah. Atas pembahasan untuk malam ini, mungkin kepada para jamaah ada yang ingin dipertanyakan mengenai surat ini atau hal-hal yang lain, silakan. Ustaz, mengenai Nabi yang bersedih karena merasa umatnya, karena kalau melihat umatnya itu tidak menerima dakwahnya itu,
bisa dikatakan apa ya, Bapak? Apakah itu ada sifat melankolis atau apa depresi apa kok depresi apa? Ya ada sifat seperti itu nggak di Rasul, Ustaz? Jadi Atau karena saking cintanya kepada umat gitu, Ustaz? nah itu udah tahu jawabannya. Mohon doanya, Ana lagi nulis tesis sekarang, lagi ngangkat masalah itu. Jadi judul tesis Ana itu Tasliyatul Rasul fi Nazari Ibnu Asyur. Ya, pandangan Ibnu Asyur dalam tafsirnya tentang ayat-ayat yang menghibur Nabi. Jadi di situ Ana bahas 239 ayat. Enggak banyak ya, 239 ayat. Tentang tafsir Ibnu Asyur ya, At-Tahrir wa Tanwir. Ya, di situ bahas tentang ayat-ayat yang turun berkenaan dengan tasliyatul Rasul. Ayat yang menghibur diri Nabi. Kenapa Nabi dihibur? Karena Nabi sedih. Kenapa Nabi sedih? Karena beberapa faktor. Dan intinya Nabi itu sedih karena penolakan dakwah atau orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah. Ya. Kemudian kenapa Nabi sedih? Bukan karena Nabi melankolis. Ya. Karena Nabi sangat menginginkan keselamatan bagi umatnya. Karena Nabi itu yang diinginkan oleh beliau, semua umatnya masuk surga dan mendapatkan hidayah. Perfeksionis. Iya, bukan perfeksionis juga. Karena saking cintanya. Nanti kita bagiin lah tesisnya nanti. Sampai bisa diyakinkan bahwa itu bukan salahmu gitu kan. Ya, sampai diyakinkan wa ma 'alaika alla yazakka. Dan itu enggak 1-2 ayat, banyak ayat, ratusan ayat. Cukup ya kalau tidak. Yang lain? Cukup. Insya Allah cukup. Insya Allah kita jumpa lagi pekan depan hari Rabu malam di waktu dan gelombang yang sama. Ya. Amin, insya Allah. Dan link yang sama. Link yang sama. Oh, linknya udah sama ya? Ya, sama. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas pembahasan malam ini. Mudah-mudahan menambah ilmu pada jamaah semua dan Ustadz sendiri. Amin. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.